أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Syarah Al-Aqidah Thahawiyah Al-Muyassar oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Sekarang kita masuk pada poin ke-38 yang megang kitab aslinya atau fotokopiannya halaman 49 bagian yang terakhir itu. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa ta'ala anil hududi wal ghayati. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari batasan-batasan. Wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Allah juga maha tinggi dari anggota badan atau dari alat-alat atau anggota badan sebagaimana makhluk. Wala tahwihil jihatu situ kasail mubtada'at. Dan Allah tidak diliputi oleh 6 arah sebagaimana makhluk-makhluknya. Di sini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pada waktu awal kita kajian di sini, pada muqaddimahnya pensarah pernah menyatakan ada 3 poin yang pengarang Al-Imam At-Tahawi rahimahullah itu dikritik oleh para al-ulama. Ya. Di antaranya permasalahan ini, yaitu Al-Imam At-Tahawi membawakan istilah-istilah di dalam masalah asma wa sifat yang tidak patut untuk dicantumkan dalam kitab beliau ini. Karena ini adalah istilah-istilah ahli kalam, istilah-istilah orang-orang filsafat yang tidak selayaknya untuk dicantumkan dalam akidah as-salafiyah. Namun kita akan nanti jelaskan, dan ini ada juga penjelasannya dari para al-ulama. Ini ada istilah-istilah yang mengandung 2 kemungkinan. Kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang batil. Maka dari sinilah istilah-istilah ini tidak dipakai oleh para ulama as-salaf terdahulu. Oleh karena itulah di sini para ulama banyak mengkritik Al-Imam At-Tahawi ketika menggunakan istilah-istilah ini, yaitu Allah Ta'ala maha tinggi atau maha suci dari adanya batasan-batasan dan dari anggota-anggota badan, dan Allah tidak diliputi oleh 6 arah sebagaimana makhluk-makhluknya. Nanti kita akan jelaskan lewat penjelasan pensarah. Kita lihat syarahnya. Allah Subhanahu wa taala muta'alin mutanazahun anil hududi wal ghayat. Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, maha suci dari batasan-batasan ataupun dari akhir batasan tersebut. Falaisa lillahi haddun yahudduhu wala ghayatun yantahi ilaiha. Allah tidak dibatasi oleh suatu apapun ataupun ada akhir yang mengakhirinya. Walisa makna dzalik ittisalu subhanahu bi makhluqatihi wa tadakhuluhu ma'aha bal huwa subhanahu wa ta'ala
ba'inun min khalqihi. Dan bukanlah makna hal itu bersambungnya Allah Subhanahu wa taala atau mendempetnya Allah Subhanahu wa taala atau bersatunya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk-makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu terpisah dari makhluknya. Jadi dikatakan di sini bukan maknanya karena Allah itu tidak dibatasi oleh sesuatu, Allah bersatu dengan makhluknya, tidak. Bahkan Allah itu berpisah dari makhluknya. Ini sebagai bantahan kepada kelompok wahdatul wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya. Allah ada di atas arsy yang terpisah dari makhluk-makhluknya. Wa kadzalika fa innahu subhanahu mutanazzahun 'anil arkani wal a'dha'i wal adawat wa hiya al jawarihu wa adawatul iktisab indal abad. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari adanya anggota-anggota badan ya yang dimiliki oleh hamba yang mereka berbuat dengan anggota badan tersebut. Wal alat yastajribu bihan nafa'. Dan demikian pula Allah tersucikan dari adanya alat-alat yang dengannya makhluk itu mengambil manfaat dengan alat-alat tersebut. Wa yastadfi biha ad-dar, dan menolak dengan anggota badan tersebut atau dengan alat-alat tersebut kemadaratan. Muta'alin an dzalika subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci dari segala hal tersebut. Dari sini kita sampaikan terlebih dulu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala disucikan dari adanya anggota badan sebagaimana manusia, lafaz seperti ini mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang batil. Ketika kita mengatakan Allah tersucikan dari anggota badan sebagaimana manusia, kemungkinan yang pertama mungkin terlintas dalam benak sebagian orang, oh berarti Allah tidak tersifati dengan sifat wajah, sifat tangan sebagaimana apa? Manusia. Ini kemungkinan yang batil. Karena apa? Allah sendiri menyatakan bal yadahu mabsutatan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makanya apa? Para ulama tidak memakai istilah-istilah seperti ini karena mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang batil. Kalau Allah dikatakan tersucikan dari anggota badan manusia atau tersucikan dari anggota badan, maka seolah-olah apa? Di situ adanya peniadaan, penolakan terhadap sifat wajah, sifat tangan ataupun telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lainnya. Padahal itu tidaklah benar karena Allah telah menetapkan adanya sifat-sifat tersebut, sifat dzatiyah, yaitu sifat wajah, tangan dan sebagainya. Ini kemungkinan yang batil. Adapun yang kedua, kemungkinan yang hak, yaitu apa? Bahwasanya ketika kita mengatakan Allah tersucikan dari anggota badan manusia, yaitu bahwasanya semua sifat-sifat Allah itu tidak akan sama dengan sifat manusia. Meskipun sama apa? Lafaznya Allah punya tangan, manusia punya tangan, namun tidak sama antara keduanya. Karena Allah telah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Dalam masalah apa hakikatnya, meskipun lafaznya sama, manusia punya tangan, Allah punya tangan. Jadi sekali lagi, kata-kata yang dipakai oleh Imam Tahawi di sini dikritik oleh para ulama dikarenakan mengandung dua kemungkinan, kemungkinan yang batil dan kemungkinan yang hak. Meskipun kata nanti Ibn Sara dan juga ulama yang lain, kita husnudzon kepada pengarang. Cuma tidak selayaknya ungkapan-ungkapan seperti ini dipakai. Ya, dan di sini pula kita mengetahui di antara metode Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat kritis dan sangat teliti dalam masalah penggunaan istilah-istilah. Ya. Jangan sampai mengatakan apalah artinya istilah, tidak. Ya. Ini semuanya apa? Merupakan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dalam masalah urusan-urusan akidah khususnya, ini terkadang perlu ketelitian dalam penggunaan istilah-istilah, tidak sembarangan bisa dipakai. Ya. Misalnya saja, masalah mungkin kalau kita bisa lihat sekarang
banyak orang atau sebagian orang mengatakan sandiwara langit. Ya, takdir Allah itu dikatakan apa? Sandiwara langit. Allah yang apa? Sutradaranya dan sebagainya. Ini adalah istilah-istilah yang batil yang tidak pernah dipakai oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana bisa dikatakan takdir Allah sebagai apa? Sandiwara. Yang mana kita mengetahui sandiwara adalah kadzib, ya, dusta. Di situ banyak apa? Kedustaan. Apalagi kita mengetahui ya al-masrahiyah atau sandiwara itu asalnya dari orang-orang kufar. Bagaimana bisa kita apa? Katakan takdir Allah atau yang lainnya sebagai sandiwara, yang mana itu adalah istilah yang sangat keliru digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang perlu ketelitian dalam masalah istilah atau dalam masalah lafaz-lafaz khususnya yang berkaitan dengan masalah al-aqidah. Hadza fi nafsil waqti alladhi nusbitu lahu al-asma'a wa sifat al-warida fil Qur'an. Meskipun demikian, meskipun kita tadi menolak kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, antara anggota badan yang dimiliki oleh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, namun kita sekali lagi tetap menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an Karim. Lakin naqulu innalaha ma'anin haqiqiyatan tadullu 'alaiha. Dan kita juga mengatakan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang hakiki sesuai dengan yang dikandung oleh lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW tersebut. Wa nahnu nafhamu hadil ma'aniyah. Dan kita memahami makna daripada asma dan sifat Allah tersebut sesuai dengan apa adanya tanpa ditakwilkan. Allah punya tangan, Allah punya wajah, kita tetapkan sesuai dengan apa adanya tanpa kita mentakwilkannya. Wa nusbituha lillahi ta'ala 'alal wajhi laik bihi. Dan kita menetapkannya untuk Allah sesuai dengan kebesarannya. Manusia punya sifat sesuai dengan sifatnya manusia yang penuh kekurangan. Dan kita menetapkan sifat bagi Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la naqulu bil kaifiyah. Akan tapi kita tidak boleh membagaimanakan sifat Allah tersebut. Kita tetapkan tanpa kita samakan dengan makhluk, tanpa kita bayangkan sifat Allah tersebut, tanpa kita menolaknya, tanpa kita mentakwilkannya. Fa innaha mimma ikhtasallahu ta'ala bi ilmihi. Kita tidak boleh membagaimanakan sifat Allah tersebut karena sifat Allah tersebut, bagaimananya sifat Allah tersebut hanya diketahui oleh Allah saja. Ini poin yang pertama yang berkaitan dengan masalah Allah tersucikan dari anggota badan dan batasan-batasan. Artinya sekali lagi, ini lafaz-lafaz yang mengandung dua kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang batil. Kita masuk lagi ke pembahasan yang sama juga, yaitu lafaz-lafaz yang tidak dipakai oleh ulama salaf dalam tauhid asma wa sifat. Cuma di sini Imam Tahawi memakainya, mungkin ini adalah ketergelinciran seorang al-ulama. Meskipun demikian, sekali lagi para ulama pun husnudzon kepada Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, karena ucapan-ucapan beliau yang lainnya itu sangat mendukung dan sangat menjelaskan tentang bagaimana akidah beliau yang as-salafiyah yang sahihah. Kama anna subhanahu wa ta'ala la tahwihil jihatu situ kasail mubtada. Imam Tahawi tadi mengatakan Allah itu tersucikan, Allah maha tinggi dari 6 arah. Artinya Allah tidak diliputi oleh 6 arah sebagaimana makhluk-makhluknya. Bal mutanazzahun an dzalik. Bahkan Allah tersucikan dari hal-hal tersebut. Wala yufham min hadzal nafi al-jihatu atau wala yufham min hadza nafyul jihati mutlaqan. Meskipun demikian, kita tidak menafikan adanya arah bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Di situ dikatakan Allah tidak diliputi oleh 6 arah. Kanan, kiri, belakang, depan,
atas dan bawah. Sebagaimana makhluk-makhluknya. Bal inna subhanahu fi jihatil ulu. Sekali lagi bukan berarti kita menafikan arah atas bagi Allah Subhanahu wa taala. Lakin al-maksud anna subhanahu la ta'wil jihad wa tuhitu bi kama fi sa'iri al-makhluqat. Namun maksud Imam Tahawi tadi, Allah tidak diliputi tidak diliputi oleh 6 arah tersebut sebagaimana makhluk. Makhluk meskipun dia di atas, masih akan ada yang di atasnya lagi. Namun Allah yang paling atas, Allah al-a'la, subhana rabbiyal a'la. Makhluk yang paling tinggi adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di atas arsy-Nya Allah adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada setelahnya makhluk apapun. Di sini kita jelaskan lagi, dan ini merupakan kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Kalau ada lafaz-lafaz yang tidak pernah dipakai oleh ulama salaf dalam masalah khususnya tauhid asma wa sifat, yang mana lafaz-lafaz tersebut terkadang mengandung 2 kemungkinan, yang hak dan yang batil. Maka bagaimana kita menyikapi sikap tersebut, atau bagaimana kita menyikapi hal ini atau masalah ini? Kata para ulama, tidak boleh ditolak secara langsung, tidak boleh diterima secara langsung, namun nastasil, kita perinci apa maknanya. Misalnya saja, kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak ada arahnya, atau Allah itu tidak di ruang dan tidak di waktu. Dengan istilah mereka Allah tidak di ruang dan tidak di waktu. Maka perlu untuk kita perinci, apa maksudnya Allah itu tidak di ruang. Kalau maksud Anda Allah itu tidak di ruang, maksudnya Allah tidak diliputi oleh makhluknya, maka ini adalah ucapan yang hak. Artinya maknanya ini adalah hak, meskipun lafaz Anda itu mengandung 2 kemungkinan, hak dan yang batil. Adapun kalau Anda mengatakan Allah tidak di ruang, itu maksudnya Allah tidak di tempat, tidak ada tempatnya sama sekali, tidak di atas, tidak di bawah, berarti suatu hal yang batil. Karena Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Artinya perlu untuk diperinci. Kalau yang Anda maksudkan adalah Allah tidak di ruang sebagaimana makhluk yang diliputi oleh arah atas, arah bawah dan sebagainya, maka ini benar ucapan Anda. Allah tidak di ruang dengan sifat seperti ini. Namun kalau maksud Anda Allah tidak di ruang itu, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak ada arah bagi Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka ini adalah suatu yang batil. Kita menolak lafaz dan sekaligus maksud Anda. Namun kalau maksud Anda sekali lagi Allah tidak di ruang, maksudnya Allah ada di atas arsy, cuma Allah tidak diliputi oleh ruang, maka ini adalah ucapan atau makna yang hak meskipun kita tidak memakai lafaz Anda. Kita cukup memakai lafaz Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas al-arsy. Cukup sudah, Allahu fis sama, Allah di atas langit. Tanpa kita mengatakan Allah di ruang, Allah ada di suatu arah. Tidak perlu kita mengatakan seperti itu. Karena apa? Lafaz-lafaz tersebut yang pertama tidak digunakan oleh ulama salaf terdahulu, dan juga lafaz-lafaz tersebut atau istilah-istilah tersebut mengandung kemungkinan hak dan mengandung kemungkinan yang batil, yang terkadang dijadikan permainan oleh ahli bid'ah. Seperti saya contohkan lagi, masalah Al-Quran adalah makhluk yang diucapkan oleh ahli bid'ah. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah mereka gencar untuk membantah ahli bid'ah pada zaman itu, mereka sepakat mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Maka ahli bid'ah mereka pun berpikir, bagaimana membuat rekayasa yang tidak disadari oleh manusia atau ahli sunnah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka mereka bermain cantik, membuat istilah baru lagi, yaitu mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, maka dia adalah
kelompok Jahmiyah. Yang kafir istilahnya. Karena apa? Kelompok Jahmiyah mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Maksudnya Al-Qur'an adalah apa? Makhluk. Kemudian Imam Ahmad meneruskan lagi, barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, maka dia mubtadi'. Ya, mungkin kok serba salah. Enggak mengatakan makhluk dikatakan mubtadi', mengatakan makhluk dikatakan kelompok Jahmiyah. Nah, dijelaskan oleh para ulama setelah beliau, yaitu mengapa beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Qur'an bukan makhluk, maka dia mubtadi'. Karena ucapan ini yang pertama tidak pernah dikenal oleh ulama salaf terdahulu. Dan yang kedua, ucapan ini mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang batil. Kalau dikatakan bacaan Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka bacaan Al-Qur'an itu sendiri itu mengandung dua kemungkinan. Ya, kalau kita membaca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Bacaan yang saya baca tadi, yang keluar dari suara saya, itu adalah ayat-ayat Allah yang merupakan kalam Allah, yang merupakan sifat Allah. Adapun suara, itu suara saya, dan itu adalah makhluk. Jadi kata-kata bacaan Al-Qur'anku itu mengandung dua kemungkinan. Yang dimaksud itu adalah suara Anda, atau itu ayat-ayat yang keluar dari suara Anda. Adapun suara Anda adalah makhluk. Adapun lantunan ayat-ayat tadi itu adalah kalam Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah membendung segala pintu untuk menuju kepada kebid'ahan. Sangat teliti dalam masalah lafaz-lafaz tersebut. Karena memang ahli bid'ah terkadang bermain cantik. Kadang kita nggak sadar kalau kita telah tertipu dengan ucapan mereka. Di sini juga demikian. Ahlus bid'ah kalau mengatakan misalnya Allah tidak di atas arsy, mungkin orang-orang banyak banyak mengetahui kalau itu adalah ucapan yang salah. Namun kalau mereka mengatakan Allah tidak ada arahnya, tidak di suatu arah, tidak di ruang misalnya, maka mungkin banyak orang yang mengiyakan, yang membenarkan. Namun Ahlussunnah tidak. Ulama Ahlussunnah teliti. Apa maksud Anda Allah tidak di suatu arah? Apakah Anda ingin menafikan Allah ada di atas arsy? Kalau itu maksud Anda, itu adalah lafaz dan makna yang batil. Namun kalau maksud Anda Allah tidak di ruang, maksud Anda adalah Allah ada di atas arsy, cuma Allah tidak diliputi oleh arsy, maka itu adalah ucapan atau maksud yang hak, makna yang hak, cuma lafaz Anda, istilah Anda tidak perlu untuk disampaikan. Cukup kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi sekali lagi, kaidahnya kata para ulama, kalau ada suatu lafaz khususnya dalam masalah asma wa sifat, itu maknanya masih umum, masih mengandung kemungkinan hak dan yang batil, maka tidak bisa langsung ditolak, tidak bisa langsung diterima, diperinci, ditanyakan apa maksud Anda dengan ucapan tersebut. Kalau ucapan tersebut maknanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita terima maknanya, lafaznya tidak perlu kita pakai. Adapun kalau maknanya juga salah menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka lafaz dan maknanya kita tolak. Jadi ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaital musannif, kemudian dikatakan di sini walaital musannif rahimallahu taala lam yadhkur hadhil mustalahat al-kalamiyah. Kata pensarah yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, alangkah baiknya jika pengarang di sini yaitu Al-Imam Tahawi rahimahullah tidak menyebutkan istilah-istilah ahli kalam seperti ini. Wa in kunna na'lamu yaqinan annahu lam yaqsid ma qasadau ahlul kalam. Meskipun kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Imam At-Tahawi rahimahullah tidak memaksudkan dengan ucapan beliau ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh ahli bid'ah. Ini merupakan salah satu sikap objektifnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Membedakan sikap
antara istilah yang memang sudah dipakai oleh ahli kalam dengan istilah yang dipakai oleh kalam kemudian dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah. Artinya beda antara sikap ahli sunnah kepada ulama-ulama yang asal manhaj mereka adalah ahli sunnah dengan orang-orang yang memang asalnya manhajnya adalah bid'ah. Ya. Ketika ahli sunnah, ketika ulama ahli sunnah misalnya tergelincir dalam beberapa permasalahan, maka apa? Yang pertama kita menolak kesalahannya, tetap namanya salah, harus kita salahkan. Cuma bagaimana menyikapinya? Kalau ulama yang salah, ulama ahli sunnah yang salah, kita katakan mereka adalah para mujtahidun. Kalau mereka salah, mereka mendapatkan satu pahala. Karena apa? Mereka betul-betul sudah bersungguh-sungguh mencari kebenaran, cuma tergelincir. Namanya manusia. Cuma kalau al-bid'ah yang salah, ya sudah dikatakan mereka memang itulah manhajnya, itulah ahli bid'ah. Ya. Jadi salah. Jadi beda salah antara ahli sunnah dengan salahnya apa? Ahli bid'ah. Jadi perlu apa? Dibedakan sikap maupun ucapan kita kepada ahli sunnah dan kepada ahli bid'ah. Di sini dikarenakan Imam Tahawi tidak biasa memakai ucapan-ucapan ini, cuma terkadang ketika beliau memakai ucapan atau istilah seperti ini, maka apa? Ucapannya ditolak, tetap kita menghormati al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Ini diantara apa? Sikap objektifnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ta'assub kepada para ulama. Kalau salah dikatakan salah, ini salah. Cuma dengan apa? Dengan penuh penghormatan. Kita tetap menghormati mereka karena mereka adalah warasatul anbiya. Namun kalau namanya salah, sekali lagi tetap kita katakan ini salah. Cuma sekali lagi dengan cara yang baik, dengan tetap menghormati mereka sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kalau al-bid'ah, maka tidak perlu untuk apa? Menghormati mereka. Karena memang itulah kesalahan mereka, itulah manhaj mereka yang di atas kebatilan. Sekali lagi bedakan sikap antara kesalahan Ahlussunnah atau ulama Ahlussunnah dengan kesalahan ulama-ulamanya ahli bid'ah. Kemudian dikatakan di sini, innahu sarraha bi isbati sifati kal-'uluwi wal wajh wa ghairihima. Kenapa kita husnudzon kepada Imam Tahawi? Dikarenakan beliau dalam tempat-tempat yang sebelumnya telah menetapkan adanya sifat-sifat Allah, seperti sifat ketinggian bagi Allah, sifat wajah bagi Allah dan selainnya. Artinya ketika beliau memakai istilah ini bukan seperti yang dimaksudkan oleh kelompok ahli kalam. Fakanal aula an yabta'ida an hadil mustalahatil kalamiyah bil marrah. Yang lebih utama, kata pensarah di sini, lebih baik pengarang yaitu Imam At-Tahawi menjauhkan diri dari istilah-istilah ahli kalam seperti ini. Tidak memakainya sama sekali. Namun sekali lagi, bagaimanapun ketinggian ilmunya al-ulama, tetap namanya manusia, kullu bani Adam khata'. Maka kalau para ulama saya khata', artinya tergelincir, artinya pernah berbuat kesalahan, apalagi kita yang berbicara di sini. Pasti akan ada kesalahan dan kekeliruan. Maka sering kita sampaikan, jangan ikuti kekeliruan kesalahan kita, ikuti apa yang hak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan kita selalu mohon kepada Allah SWT untuk mengampuni apa yang telah lewat dari ucapan kita, dari ucapan kita yang salah. Dan sekali lagi, al-haq al-haq wa intaba. Kebenaran itulah yang hak untuk diikuti. Sekali lagi, kesalahan siapapun tidak boleh kita mengikutinya. Yang kita ikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafi al-ummah. Dan mohon kalau ada yang memang kesalahan dari ucapan atau yang lainnya, maka perlu untuk kita betul-betul diluruskan agar jangan sampai terus-menerus dalam kesalahan. Di sini dikatakan lebih baik bagi pengarang yaitu Imam Tahawi untuk tidak memakai istilah-istilah seperti ini. Seperti mungkin kita katakan juga kata-kata filsafat. Ini terkadang juga masih sering dipakai oleh sebagian teman-teman kita. Padahal itu adalah istilah yang batil, yang tidak pernah dipakai oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun maksudnya tidak seperti maksudnya orang-orang yang ahli bidah. Cuma apa? Istilah-istilah tersebut itu tidak pernah dipakai oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Filsafat salat, filsafat haji dan sebagainya, ini sebaiknya dijauhkan sama sekali daripada umat. Li'annaha tahtamilu haqqan wa batilan.
Kenapa dikatakan bahwasanya lebih baik Imam Tahawi menjauhkan diri dari istilah-istilah yang kita sebut tadi? Karena istilah-istilah tersebut itu mengandung kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang batil. Wa madhabu ahlussunnah fi misliha al-hukmu 'alaiha ba'da tafsil. Dan ahlussunnah wal jamaah memiliki prinsip, memiliki metode dalam hal ini, yaitu dalam menghadapi istilah-istilah yang tidak pernah dipakai ulama salaf terdahulu, yang mana mengandung kemungkinan yang hak dan yang batil, maka sikapnya adalah at-tafsil, memperinci. Ya, tidak menolak secara langsung, tidak menerima secara langsung. Namun ditanya dahulu, apa maksud Anda dengan istilah tersebut? Ya. Kalau maknanya itu hak, maksudnya adalah hak, diterima. Maksudnya cuma lafaznya lebih baik ditinggalkan. Adapun kalau maknanya sudah salah, maksudnya sudah salah, maka tidak diterima lafaz ataupun maknanya. Fa qaulul qail ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Seperti dikatakan di sini, contoh lagi tadi, Allah Maha Tinggi, Maha Suci dari batasan-batasan. Maka metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini itu memperinci. Dikatakan di sini, in arada bihi an Allah Ta'ala laisa bimahsurin wala mahdudin fi syai'in mawjudin fa hada haqqun. Jika maksud Anda dengan ucapan Anda Allah itu tidak dibatasi atau tidak ada batasan-batasan. Kalau maksud Anda itu Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sesuatu dari makhluk, maka itu adalah hak, ya. Seperti kita katakan tadi, Allah itu ada di atas arsy dan tidak ada yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang meliputi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ketika bersemayam di atas arsy, Allah tidak butuh dengan apa? Al-arsy. Dan dikatakan juga oleh para ulama, tidak selalu yang di atas itu butuh dengan yang di bawah. Contoh misalnya kata para ulama, langit, ya, itu ada di atas bumi. Namun langit tidak butuh dengan bumi. Buktinya apa? Kalau rumah, ya, atap butuh dengan apa? Tiang-tiang rumah. Butuh dengan pondasi. Kalau langit tidak. Ya. Tidak ada tiang antara apa? Bumi dengan langit. Ini kata orang menunjukkan langit tidak butuh dengan apa? Dengan bumi. Inti antara makhluk yang di atas tidak butuh dengan yang di bawah. Apalagi Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan Al-Arsy. Bukan maksudnya kalau Allah ada di atas arsy Allah butuh dengan arsy, tidak sama sekali. Ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, artinya Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Di sini katakan kalau maksud Anda Allah tidak dibatasi atau tidak ada batasan, itu kalau maksud Anda Allah tidak diliputi oleh sesuatu apapun, maka maksud Anda itu hak. Wa in arada anna Allah Ta'ala laisa fi haddil ulum. Namun kalau maksud Anda Allah tidak ada di batasan, Allah tidak dibatasi, Allah tidak ada batasannya, itu Anda menolak sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, atau Anda menolak arah atas bagi Allah Subhanahu wa taala, fahadza batilun. Maka ini adalah suatu yang batil, li'annahu nafyun li'uluwiyyi ta'ala ala khalqi. Karena itu adalah penolakan bagi ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ya, sekali lagi, lafaz yang umum yang mengandung kemungkinan yang hak dan yang batil, khususnya dalam masalah asma wa sifat, maka ini sikap Ahlussunnah memperinci makna daripada istilah atau lafaz tersebut. Kalau maknanya hak kita terima, kalau batil kita tidak menerimanya. Demikian pula contohkan lagi di sini, qaulul qail, ucapan seseorang, wal arkani wal a'dha. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari anggota badan. In arada anna sifatillahi kal wajhi wal yadain wal ainain la tusbihu wujuhal khalqi wa la sifatihim fa haq. Jika maksud Anda Allah tersucikan dari anggota badan, maksudnya bahwasanya tangan Allah atau kedua tangan Allah, wajah Allah, kedua mata Allah itu tidak menyerupai wajah makhluk, tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, maka itu adalah hak. Maksud Anda adalah apa? Hak. Benar. Wa in arada an Allah Ta'ala wajalahu wala yadain fa hadza batilun. Namun jika maksud Anda, maksud ucapan Anda, Allah tidak memiliki anggota badan,
Artinya Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki wajah. Kalau ini maksud Anda, maka ini adalah maksud yang batil. Ini adalah ucapan yang batil. Kita tidak mau menerimanya. Sekali lagi, diperinci apa maknanya. Wa kada qaul qail. Demikian pula ucapan seseorang, Allah tidak diliputi oleh 6 arah. In arada an Allah ta'ala laisa fi jihatin min jihad la fawqa wa la tahta wa la yamina wa la shimala wa la khalfa wa la amam fahadza batilun. Kalau maksud Anda bahwasanya Allah tidak diliputi oleh 6 arah, bahwasanya Allah itu tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, maka ucapan Anda itu batil. Artinya menolak semua arah ini adalah batil. Li'anna hadza sifatun ma'dumin bal sifatun mumtani. Bahkan ini merupakan apa? Sifat yang tidak ada. Artinya ini adalah sesuatu yang tidak ada, menunjukkan ketidakadaannya sesuatu. Ya. Kalau dikatakan ada sesuatu, namun tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak kanan, tidak di bawah atau ya di depan, tidak di belakang, maka berarti apa? Tidak ada. Berarti Anda mengatakan apa? Anda mengatakan Allah itu tidak ada. Karena namanya sesuatu itu pasti ada apa? Arahnya, entah di belakang, di depan, dan seterusnya. Ya, pada Allah mengatakan pada Allah mengatakan Sabbisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Rabbmu yang maha tinggi. Allah ada di atas. Ya. Kalau Anda menolak arah bagi Allah secara mutlak, maka ini adalah ucapan yang batil. Karena ini merupakan apa? Sifat sesuatu yang tidak ada. Ya. Karena apa? Setiap sesuatu yang ada, yang maujud itu pasti ada apa? Sifatnya pasti ada arahnya. Bahkan kalau Anda mengatakan tidak apa, di arah sama sekali, berarti itu suatu yang mumtani, yang mustahil ada. Ya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kalau seandainya orang-orang yang menolak sifat Allah itu sebetulnya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, itu sebetulnya orang itu menyembah sesuatu yang apa? Tidak ada. Kalau orang itu menolak sifat Allah, berarti orang itu apa? Mengatakan Allah tidak ada. Karena namanya sesuatu itu pasti ada apa? Ada sifatnya. Ya. Coba sebutkan sesuatu yang ada. Ya. Contoh misalnya mungkin ada sesuatu yang ada namanya, cuma tidak ada sifatnya. Sebutkan apa saja. Ya. Yang bisa nyebutkan kita kasih hadiah. Ya, hadiahnya nanti apa? Pisang goreng itu ya. Jadi mustahil sesuatu yang ada zatnya tidak ada apa? Tidak ada sifatnya. Pasti ada sifatnya. Demikian pula pasti ada arahnya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan al-mu'attilu ya'budu adaman. Orang yang menolak nama ataupun sifat Allah, dia seolah-olah apa? Menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena apa? Namanya sesuatu yang ada itu pasti apa? Ada sifatnya. Seandainya pun tidak ada sifat sama sekali, tinggal satu sifat yang tersisa, yaitu sifat apa? Sifat ada. Itu kata para ulama. Ya, diceritakan oleh para ulama yang lainnya, kelompok yang menolak sifat Allah, ya, itu ibaratnya seperti orang mengatakan di rumah saya misalnya ada pohon kurma. Ini perumpamaan kata para ulama orang yang menolak sifat Allah. Orang ini mengatakan di depan rumah saya, di kebun saya, di taman saya ada pohon kurma. Ketika ditanya, apakah pohon kurma Anda itu memiliki batang? Tidak ada. Apakah pohon kurma Anda itu memiliki buah? Tidak ada. Apakah pohon kurma Anda itu memiliki pelepah? Tidak ada. Apakah pohon kurma Anda memiliki akar? Tidak ada. Berarti Anda apa? Bohong. Ya. Berarti tidak ada di rumah Anda apa? Pohon kurma. Ya. Kalau mungkin kita perumpamakan lagi, jika dia mengatakan, saya punya rumah. Ketika ditanya, apakah rumah Anda ada atapnya? Tidak ada. Apakah ada temboknya? Tidak ada. Apakah ada apa? Pondasinya? Tidak ada. Apakah ada pintunya? Tidak ada. Berarti Anda apa? Bermimpi. Itu jadi perumpamaan kata ulama orang-orang yang menolak sifat Allah. Diumpamakan seperti seorang yang apa? Yang mengatakan sesuatu yang mustahil terjadi di atas muka bumi ini. Sesuatu itu pasti ada sifatnya. Wa hadza kufrun sharih.
Orang-orang yang menolak sifat Allah, yang menolak arah bagi Allah, itu adalah kufur yang nyata. Ya. Li'annahu nafyun liqaulillahi ta'ala. Karena orang itu telah menolak firman Allah, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, seterusnya. Bal nafyun liwujudi subhana. Bahkan orang yang menolak arah bagi Allah, itu berarti apa? Orang itu meniadakan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesuatu yang ada wujudnya pasti akan ada apa? Arahnya. Wa in arada anna laysa bimahsurin fi syai'in mawjudin fa hadha haqqun. Adapun kalau ucapan Anda Allah tidak diliputi oleh arah, ya. Itu maksud Anda adalah Allah tidak diliputi oleh makhluk, maka itu adalah hak, itu adalah benar adanya. Yaitu maksudnya Allah ada di atas arsy, cuma Allah tidak diliputi oleh apa? Oleh makhluk, maka itu adalah sesuatu yang hak. Jadi maknanya kita terima, namun lafadznya lebih baik ditinggalkan. Al-Khulassah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari yang kemarin dan juga yang sekarang. Yang pertama bahasanya innallaha ta'ala yura yaumal qiyamah bil absar. Ini pembahasan yang kemarin bahwasanya Allah itu bisa dilihat oleh manusia dengan penglihatan mereka di hari kiamat kelak. Ya. Ini perlu juga mungkin diperinci masalah melihat Allah Azza wa Jalla. Itu ada 3 tempat yang dibahas oleh para ulama. Melihat Allah di dunia. Ini ada 2 kemungkinan. Melihat Allah dengan dalam keadaan terjaga, dan ini sepakat ulama mengatakan tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Bahkan Al-Imam Barbahari mengatakan, man za'ama annahu ra'a rabbahu fi hadid dunya faqad kafara. Barang siapa yang mengaku, yang meyakini dirinya melihat Allah di dunia ini, yaitu dalam keadaan terjaga, maka dia telah kafir. Karena apa? Seolah-olah dia menyatakan dirinya lebih baik daripada anbiya. Ya, di antara contohnya siapa? Nabi Musa alaihissalam, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Rabbku, aku ingin melihat kepadamu. Maka apa jawaban Allah? Lantaroni. Engkau tidak akan mungkin bisa melihatku, yaitu di dunia. Nabi Musa alaihissalam tidak bisa melihat Allah, padahal beliau meminta untuk melihatnya. Demikian pula Sayyidul Khalqi, tuannya anak Adam, makhluk yang paling mulia di muka bumi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh para sahabat, hal tara rabbaka, apakah engkau melihat Rabbmu? Yaitu pada waktu Isra wal Mi'raj, kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, makhluk yang paling mulia, tidak tahu atau tidak melihat wajah Allah di dunia ini. Bagaimana mungkin selain para anbiya bisa melihat kepada wajah Allah di dunia ini? Maka Imam Barbahari mengatakan, barang siapa yang mengaku dia melihat Rabbnya di dunia ini dalam keadaan terjaga, maka dia telah kafir. Karena juga Rasul mengatakan dalam hadis yang maknanya adalah innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Ya, kalian tidak akan mungkin bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Ya, artinya di dunia ini tidak mungkin bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga itu mustahil. Adapun dalam keadaan bermimpi, ini pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan, Inni ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Aku pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam seindah-indahnya, ya, artinya penglihatan. Artinya dalam seindah-indah bentuk. Ini yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat kepada Allah dalam keadaan bermimpi. Itu pernah, ya, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, melihat Allah pada waktu di padang mahsyar. Di sini ada khilaf antara para ulama. Sekali lagi, melihat kepada wajah Allah di padang mahsyar. Ini ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan
Semua manusia melihat kepada Allah. Baik yang kafir, yang munafik, yang mukmin, semua melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengatakan yang bisa melihatnya hanyalah orang mukmin saja. Ada pula yang mengatakan yang melihatnya adalah orang mukmin dan orang munafik. Orang kafir tidak. Jadi ada 3 pendapat. Cuma yang rajih, yang kuat, yaitu yang mengatakan yang bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat di padang mahsyar semua manusia. Karena pada waktu itu Allah datang kepada mereka untuk memutuskan perkara mereka. Cuma kata para ulama, beda antara melihatnya orang beriman kepada Allah pada waktu di padang mahsyar dengan orang-orang yang apa? Yang kafir, yang munafik. Orang beriman ketika melihat wajah Allah pada waktu di padang mahsyar dalam keadaan senang, bergembira, melihat kepada zat yang tidak diibadahinya pada waktu di dunia. Adapun orang kafir, munafik, mereka dalam keadaan mencekam, dalam keadaan gundah gulana dan seterusnya. Ini kata para ulama. Artinya semua bisa melihat wajah Allah pada waktu di padang mahsyar. Wallahu alam, ini pendapat yang rajih yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Adapun yang ketiga yaitu pada waktu di surga. Ini tentunya yang melihat siapa? Orang-orang yang beriman saja. Seperti yang sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Dikatakan di sini yarahul mu'minun haqqan min ghairi an yuhitu bihi. Orang yang beriman itu melihat kepada Allah dengan sesungguhnya tanpa mereka bisa meliputi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Melihat namun tidak apa? Bisa meliputi. Sudah kita sampaikan maksudnya seperti misalnya kita melihat matahari. Bisa kita lihat. Cuma apa? Tidak bisa kita meliputi. Artinya mengetahui sedalam-dalamnya matahari tersebut. Ini namanya apa? Bisa melihat namun tidak bisa meliputi. Dan masalah melihat kepada Allah memang yang paling banyak dibahas oleh para ulama yaitu melihat kepada wajah Allah di surga. Adapun di dunia dan di padang mahsyar ini jarang disampaikan dalam kitab-kitab akidah. Cuma terkadang disampaikan. Wa hadza huwa madmunul athar fi hadzal bab. Dan inilah yang dikandung oleh asar-asar tentang masalah orang-orang beriman melihat kepada wajah Rabb mereka pada waktu di surga. Wal wajib 'alal muslim an yabta'ida 'anil ta'wil wa kalami 'anil ta'til. Kemudian wajib bagi orang muslim untuk menjauhkan diri daripada pentakwilan dan dari ucapan ahli taktil, ucapan orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna Allah tabaraka wa taala munazzahun 'anil haditsat wa munazzahun an yushbiha sa'iral makhluqat, dan wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah taala itu tersucikan dari penyerupaan terhadap semua makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, sebelum kita masuk kepada poin berikutnya 39, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin masih ada yang kebingungan, ya silakan bertanya. Ya, bingungnya Anda berarti Anda apa? Masih ada niat untuk belajar. Artinya karena mendengarkan ada bingung. Yang mungkin nggak bertanya, ya mungkin apa? Ya, banyak kemungkinannya. Ya, kemungkinan memang tidak mendengarkan atau memang apa? Mendengarkan cuma ya. Silakan yang mau bertanya, tafadhol. Kalau tidak kita lanjutkan lagi. Ya, alhamdulillah, insyaallah semuanya paham. Kita lanjutkan. Kata Imam Tahawi rahimahullah, wal mi'raju haqqun. Ya, peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah hak. Ya, wal Mi'raj, al Mi'raj itu diangkatnya Nabi sallallahu ke langit. Itu namanya al Mi'raj. Adapun al Isra itu diperjalankannya Nabi sallallahu dari Masjidil Haram
ke Masjid Al-Aqsa. Isra wal Mi'raj. Al-Isra itu diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Adapun Mi'raj diangkat ke atas langit. Kata Imam Tahawi, wal mi'raju haqqun, yaitu diangkatnya Nabi SAW ke langit itu adalah peristiwa yang hak, yang wajib untuk kita meyakininya. Wa qad usriya bin Nabi SAW wa urija bi saksihi fil yaqdati ila sama. Nabi SAW diisrakan, artinya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dan kemudian diangkat dengan badan dan roh beliau dalam keadaan terjaga ke atas langit. Ini sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan Isra wal Mi'raj itu terjadi dalam keadaan mimpi. Ini adalah sesuatu yang batil. Karena apa? Allah telah mengatakan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya, hambanya, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Kata apa ulama? Kata-kata Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Namanya hamba di sini yaitu tersusun dari roh dan apa? Dan jasad. Artinya Nabi itu di-Isra wal Mi'rajkan dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi. Makanya di sini ditekankan oleh Imam Tahawi bahwa Nabi SAW di-Isra dan Mi'rajkan dengan badan beliau dalam keadaan terjaga ke atas langit. Summa ila haitsu sya'allahu minal ula. Kemudian Allah angkat sampai tinggi yang dia kehendaki, yaitu sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Al-Muntaha. Wa akramahu Allahu bima syaa, dan Allah memuliakan nabinya SAW dengan apa yang dia kehendaki. Itu diantaranya apa? Nabi SAW melewati para anbiya dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, semuanya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan apa? Penghormatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya, yaitu Muhammad SAW. Wa auha ilaihi ma auha, dan Allah pun mewahyukan kepada Nabi SAW apa yang beliau wahyukan, apa yang dia wahyukan kepada Nabi SAW. Di antaranya masalah ibadah sholat. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Tidaklah hati itu mendustakan apa yang dia lihat. Artinya betul-betul apa yang dilihat oleh Nabi SAW itu adalah hak pada waktu beliau Isra wal Mi'raj. Fa sallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula. Semoga selawat Allah dan salamnya tercurahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun di akhirat. Kita baca syarahnya. Wa ahlu sunnati yusbituna lin Nabi Sallam urujan ila sama bisaksihi. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bagi Nabi Sallam bahwasanya beliau itu diangkat ke atas langit dengan badan beliau bisaksihi. Artinya beliau naik ke atas langit dengan roh dan jasad beliau. Ya. Ini suatu yang apa? Terjadi secara hakiki, bukan suatu yang majazi atau mimpi. Bijasadihi wa ruhihi. Diangkat dengan jasad dan rohnya beliau. Wa dzalika lailatul Isra, yaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Wal Isra'u sabitun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Masalah kejadian Isra wal Mi'raj ini telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para ulama, ijma' kaum muslimin. Wa kana min Makkah ila Baitul Maqdis, yang mana Al-Isra itu dari kota Makkah ke Baitul Maqdis. Di sini mungkin ada sedikit faedah dalam masalah fikih, khususnya dalam masalah ibadah haji. Para ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya khususnya pada jemaah waktu haji ini banyak jamaah kebingungan yang mungkin tempatnya jauh, hotel-hotelnya atau pemondokannya jauh dari Masjid Al-Haram, yang sudah tua mungkin itu berat untuk pulang pergi dari pemondokan ke hotel atau ke Masjid Al-Haram di Mekah. Maka kata sebagian para ulama, untuk meringankan beban mental mereka dan juga beban fisik mereka, maka ada fatwa yang ini bukan artinya
memudahkan tanpa dalil tidak, ya, memudahkan namun ada dalilnya, yaitu bahwasanya sebetulnya kalau mereka sangat jauh pemondokannya dari Masjidil Haram, tidak perlu mereka sholat 5 waktu ke Masjidil Haram. Insya Allah dengan mereka salat ya di masjid-masjid yang ada di sekitar pemondokan mereka, insya Allah pahalanya tidak jauh beda dengan di Masjid Al-Haram. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Kisah Isra wal Mi'raj. Kalau kita lihat sejarah, ya, Nabi SAW itu pada waktu diisrakan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bukan berada di dalam Masjid Al-Haram, namun di salah satu rumah. Ya. Namun Allah tetap mengatakan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidi al-haram. Dianggap tanah di Masjidil Haram itu hukumnya sama dengan di Masjid Al-Haram. Ya, maka keluar fatwa di antara kalau nggak salah Pak Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya salat di daerah Mekah itu insya Allah pahalanya kurang lebih sama dengan di Mekah. Dan ini fatwa yang sering disampaikan kepada jamaah ya pada waktu itu, khususnya ketika saya masih berjemaah, ini sering memutar fatwa ya para ulama ini. Karena apa? Demi kemaslahatan jamaah, daripada mereka berbondong-bondong ke Masjidil Haram ya sebelum waktu haji, daripada mereka nanti fisik mereka sudah kehabisan sebelum waktu haji, lebih baik mereka simpan dengan tidak selalu datang ke Masjidil Haram, namun tetap salat berjamaah di masjid-masjid sekitar pemondokan. Ini di antara faedah masalah fikih ya. Namun mungkin tentunya orang yang fisiknya masih kuat, ini ada masalah mundar-mandir ke Masjidil Haram. Cuma sekarang masalahnya kalau masalah waktu haji ya, daripada tenaganya terkuras, kemudian pada waktu hari hanya sakit tidak bisa berhaji, kan sayang. Lebih baik ada keringanan dalam masalah hal seperti ini. Ini sekedar faedah dalam masalah ya kisah Isra wal Mi'raj, yaitu firman Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil al-aqsa haitsu shalla imaman bil anbiya alaihimussalam. Kemudian ketika beliau sampai ke Masjid Al-Aqsa, beliau mengimami para al-anbiya ya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah para anbiya sudah meninggal dunia? Kembali lagi kepada firman Allah, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau ditanya bagaimana, ya, kita katakan al-kaifu majhul. Ya, karena kita tidak ikut pada waktu itu, jadi tidak bisa kita ceritakan. Cukup kita katakan wajib kita imani. Ya, kita imani bahwasanya Nabi SAW salat menjadi imam, menjadi imam salat yang makmumnya adalah para anbiya. Sekali lagi, ini masalah-masalah yang gaib, artinya sudah terjadi pada zaman Nabi SAW, wajib untuk kita mengimaninya. Wa sabatal mi'raju kadzalik ilal sama'i bisaksihi syarif. Demikian pula Nabi SAW setelah itu diangkat ke atas langit dengan anggota badan beliau, dengan roh dan jasad beliau. Haitsu sa'ida hatta sama'i sabi'ah. Beliau naik sampai ke langit yang ketujuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala lewat kisah Isra wal Mi'raj ini banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya menjelaskan kepada umat bahwasanya Allah itu ada di atas langit ya. Cuma sangat disayangkan mereka-mereka yang rajin memperingati Isra wal Mi'raj yang mungkin akan rayakan kalau nggak salah ini. Ya. Insyaallah akhir bulan ini. Ya. Itu mereka rajin merayakan Isra wal Mi'raj, cuma tidak bisa banyak mengambil pelajaran dari Isra wal Mi'raj. Di antaranya keyakinan bahwasanya Allah ada di atas arsy, di atas langit. Kalau kita tanya mereka yang merayakan Isra wal Mi'raj, Allah di mana? Banyak mengatakan Allah di mana? Padahal kejadian Isra wal Mi'raj itu sendiri mengandung pelajaran Allah ada di atas langit. Karena Allah menaikkan Nabi SAW untuk berjumpa dengannya. Meskipun berdialog tanpa melihat kepada wajahnya. Ini sangat jelas. Nabi SAW berjumpa artinya berdialog dengan Allah SWT dan dia ada di atas langit. Ya. Seandainya Allah di mana-mana, tidak perlu Nabi SAW diangkat ke atas langit. Ya. Banyak sekali pelajaran yang tidak bisa mereka
petik. Karena apa? Inti daripada perayaan Isra wal Mi'raj adalah apa? Makan-makan, ya, acara, ya, hura-hura. Ya. Adapun pelajaran yang berharga masalah akidah. Demikian pula masalah apa? Salat yang merupakan inti daripada Isra wal Mi'raj itu sendiri. Terkadang mereka lalai melaksanakannya. Ya, rajin membuat apa? Gapura, membuat panggung yang indah, subuhnya hilang. Bahkan mungkin banyak mereka yang apa? Tidak salat. Bisa kita adakan sensus nantinya. Kita buat panitia penelitian. Ya. Hatta sa'idah hatta sama isabiah. Sampai Nabi SAW naik ke atas langit yang ketujuh. Hatta kana indah Sidratul Muntaha. Sampai beliau di Sidratul Al-Muntaha. Tempat yang di atas langit sana. Indah Jannatul Ma'wa. Yang mana di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga sebagai tempat tinggal. Wa akramahallahu bima sya'a min taklimi iyyahu bi ghairi wasithah. Dan Allah juga memuliakan Nabi SAW dengan apa yang dia kehendaki. Di antaranya apa? Allah berdialog dengan Nabi SAW tanpa perantara. Kalau Al-Quran, Allah turunkan terlebih dahulu kepada siapa? Jibril alaihissalam, kemudian sampaikan kepada Nabi SAW. Namun ini apa? Allah langsung berdialog dengan Nabi SAW tanpa perantara. Wa su'udu ila makanin lam yasilhu ghairuhu. Demikian pula di antara pemuliaan Allah kepada Nabi-Nya SAW, Allah angkat Nabi SAW ke tempat yang paling tinggi yang tidak seorang pun bisa sampai kepadanya. Artinya para anbiya. Dan makanya di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah semulia-mulia para al-anbiya. Ini di antara buktinya. Allah apa? Mengangkat beliau sampai ke Sidratul Muntaha yang tidak ada seorang nabi pun sampai ke sana. Kemudian juga wa munajatullahi lahu. Allah berdialog dengan Nabi SAW. Wa ma atla'ahu alaihi min ahwal jannah wan nar. Allah perlihatkan keadaan surga dan neraka, tempat surga dan neraka. Wa auha ilai ma auha. Allah wahyukan kepada beliau apa yang dia wahyukan. Wa syar'a lahu khamsa shalawatin fil yaumi wal laila. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi sallallahu salat 5 waktu sehari semalam. Yang di situ Nabi sallallahu apa? Mondar-mandir antara Allah dan Nabi Musa alaihissalam, di antaranya untuk meminta keringanan, agar umatnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat yang 5 atau yang dilakukan sehari semalam. Wa ma kadzab fuadu Nabi sallallahu ma ra'a. Hati Nabi sallallahu tidak mendustakan apa yang beliau lihat. Artinya apa yang beliau lihat itu suatu yang nyata, bukan suatu khayalan. Bukan suatu fata marbuan atau yang lainnya. Itu suatu hal yang nyata. Bal kana kullu ma ra'ahu bi ainai ra'sihi haqqan. Bahkan semua yang dilihat oleh Nabi SAW dari kejadian Isra wal Mi'raj itu, dari mulai beliau diperjalankan ke Masjid Al-Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, itu yang beliau lihat adalah hak, bukan suatu impian, bukan suatu khayalan. Ta'ziman lahu wa tashrifan ala sayyidil anbiya. Isra wal Mi'raj ini di antara faedahnya untuk menunjukkan bagaimana pengagungan Allah, penghormatan Allah, pemuliaan Allah kepada Nabi SAW, dan bahwasanya beliau adalah sebaik-baik para al-anbiya. Wa idharan li'uluwi maqami SAW fawqal jami'. Dan di antara hikmahnya untuk menampakkan ketinggian kedudukan Nabi SAW di atas seluruh umat manusia. Wa kullu ma kana fi hadhil lailatil barakah ala wajhin sabitin anin Nabi sallallahu fi sahihain wa ghairihima. Adapun kejadian-kejadian itu semuanya telah tercantum atau diriwayatkan dari Nabi sallallahu entah dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau selain keduanya. Yang mana intinya kejadian Isra wal Mi'raj adalah hak, wajib untuk kita yakini, wajib untuk kita mengimaninya tanpa kita merayakannya. Cukup kita apa? Mempelajari kejadian-kejadiannya dan juga hikmah di baliknya, serta kita mengamalkan inti daripada Isra wal Mi'raj tersebut, yaitu tentang wajibnya salat 5 waktu sehari dan semalam, yang itu merupakan ibadah yang paling agung di antara semua ibadah. Karena apa? Ibadah salat ini adalah satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan ketika Nabi SAW ada di atas langit. Adapun yang lainnya Allah wahyukan pada waktu Nabi SAW berada di atas muka bumi ini.
Ya, kita lanjutkan satu poin lagi. Yaitu poin yang ke-40, wal haud, masalah telaga. Ini diantara rentetan iman kepada hari akhir. Wal haudul ladzi akramahu Allah taala bihi ghiyasan li ummati haqqun. Dan telaga yang Allah muliakan nabinya SAW dengannya itu sebagai penghapus rasa dahaga bagi umatnya, dan itu adalah hak, ya. Telaga Allah sediakan bagi Nabi SAW yang akan diminum oleh umatnya sebagai apa? Pemuliaan kepada Nabi SAW. Dan itu adalah hak wajib untuk kita mengimaninya. Kata Imam Qurtubi, kejadian ini akan terjadi, atau peristiwa ini akan terjadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Karena mereka sudah lama di alam kubur dalam keadaan kehausan, maka Allah sediakan mereka telaga. Di antaranya telaga Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan, inna likulli nabiyyin haudan. Setiap Nabi punya telaga. Namun telaga Nabi SAW itu yang lebih mulia dan lebih besar, dan yang paling banyak didatangi oleh manusia dari umatnya. Ini adalah suatu yang hak. Itu terjadi apa? Setelah manusia bangkit dalam kubur, mereka pun berbondong-bondong datang kepada telaga para anbiya, di antaranya telaga Nabi kita Muhammad SAW. Kata pensarah di sini, sabata ani Nabi sallam wujudul haudil maurud. Telah ditetapkan dari Nabi sallam tentang keberadaan telaga yang akan didatangi oleh umatnya pada hari kiamat. Bal inna ahaditsal haudi mutawatiratun. Bahkan hadis-hadis tentang haud, tentang telaga itu derajatnya mutawatir. Artinya banyak perawinya, banyak diriwayatkan oleh para sahabat dan setelahnya. Kama bayan dari ahli ilmi, seperti yang dijelaskan oleh para al-ulama. Wa mujmaluha, yang mana secara global bagaimana sifat telaga tersebut. Yang pertama, annahu haudun azim. Telaga itu telaga yang sangat agung. Yamud atau yumaddu min sarabil jannah. Air telaga tersebut bersumber dari Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Dan ini sudah kita pernah jelaskan dalam tafsir surat Al-Kautsar. Al-Haud, telaga yang ada di padang mahsyar, itu airnya bersumber dari Al-Kautsar, sungai di surga. Ma'uhu abyadu minal laban, ya, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyabu rihan minal miski, lebih wangi daripada minyak kasturi. Artinya sangat istimewa. Tuluhu wa arduhu sawa, telaga tersebut panjang dan lebarnya itu sama. Kullu zawiyatin min zawayahu masyatu syahrin. Setiap sudutnya itu perjalanan 1 bulan lamanya. Ini bagaimana misalnya telaga tersebut. Kizanu kanujumi sama. Bejana-bejananya atau gelas-gelasnya itu sejumlah bintang-bintang yang ada di atas langit. Ya, maknanya apa? Tidak perlu berebutan. Semuanya insya Allah mendapati telaga-telaga tersebut. Kecuali ahli bid'ah. Sudah pernah kita sampaikan bahwasanya ahli bid'ah akan diusir dari telaga tersebut. Ketika Rasul SAW melihat ada sebagian umatnya diusir dari telaga itu, maka Rasul mengatakan, ummati, ya Allah, mereka adalah umatku. Maka Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat dari kebid'ahan sepeninggalmu. Kata para ulama, bahaya kebid'ahan, bahwasanya pelakunya diharamkan untuk meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka di dunia tidak mau menegur, tidak mau meminum dari sunnahnya Rasul SAW, maka pada hari kiamat diharamkan meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Man sariba minhu syurbatan lam yazma ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum dari telaga Nabi SAW tidak akan mungkin dahaga selama-lamanya. Ini keistimewaannya. Wa huwa a'zamu haudin yaumal qiyamah wa ahlaha. Telaga Nabi SAW merupakan telaga yang paling agung pada hari kiamat dan yang paling manis. Wa aktsaruha waridan, yang paling banyak didatangi oleh manusia. Karena umat Nabi SAW yang paling banyak. Wa huwa ghiyatun li ummati min aqsi yaumil qiyamah wa dham'ihi. Telaga itu disediakan oleh Allah
untuk umat Nabi Muhammad SAW dari rasa dahaga kehausan pada hari kiamat. Fahuwa fadlullahi ala Nabi SAW. Dan itu semuanya merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Wa akramahullah ta'ala bih. Dan merupakan pemuliaan Allah kepada Nabi SAW. Nabi SAW banyak diberikan keutamaan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu banyak kebaikan atau kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya apa? Sungai di surga, yaitu Al-Kautsar itu sendiri, dan juga telaga di hari kiamat. Wa faddalahu ala sayyidil anbiya, dan Allah telah memuliakan nabinya di atas semua para anbiya. Ja'alanallahu min ahli haudihil mawrud fi yaumil masyhud. Kemudian kata pengarang di sini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa meminum dari telaga Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Kesimpulannya, yang pertama, Al-Isra min Makkah ila Baitul Maqdis haqqun. Kejadian Isra diperjalankannya Nabi SAW dari kota Makkah ke Baitul Maqdis itu hak, benar adanya. Wal mi'raju ila samai haqqun. Demikian pula mi'rajnya Nabi SAW, diangkatnya Nabi SAW ke langit, itu juga hak. Wal wahyu fis samai haqqun, dan Allah mewahyukan kepada Nabi SAW pada waktu di langit, itu juga hak. Wal haudu haqqun, telaga Nabi juga SAW itu adalah hak. Wa hadis SAW haqqun fi hadal bab, dan hadisnya Rasulullah SAW dalam masalah-masalah ini adalah hak, ya, wajib untuk kita meyakini dan mengimaninya. Saya cukup sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Ada pertanyaan? Wa nafham hadhihi al-ma'ani. Lalu bagaimana cara kita mengimani sifat-sifat Allah jika kita tidak boleh mentakwilkan? Caranya ya sangat mudah. Cukup kita mengimani makna daripada lafaz tersebut tanpa kita memalingkan daripada makna yang sebenarnya. Itu tidak usah kita repot-repot mentakwil, susah-susah mencari takwilnya. Kalau Allah mengatakan Allah punya tangan, sudah yakini Allah punya tangan. Ya, tanpa kita menyamakan dengan makhluk. Ya. Karena apa? Sumber orang itu mentakwilkan karena apa? Di dalam benaknya ada tasbih, penyerupaan dengan makhluk. Oh, kalau kita tetapkan Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Maka bukan artinya tangan, namun artinya apa? Kekuasaan. Maka apa? Pertama kali harus kita cut dahulu. Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Karena Allah walam yakun lahu kufuwan ahad. Simpel sekali, mudah sekali. Ya. Tanpa apa berusaha, maknanya mungkin ini. Tidak perlu kita sudah mentakwil. Sebenarnya Islam apa? Agama yang mudah. Imannya apa adanya sudah. Tanpa apa? Mentakwil-takwilkan. Ya, ad-din yusrun, agama mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Disuruh imani Allah punya tangan, apa sih repotnya? Ya. Tetapkan apa adanya. Ya. Jangan menyusahkan diri. Karena inilah al-bid'ah. Suka membuat apa? Orang lain susah. Ya. Seperti kita di sini. Susah apa ya? Belajar akidah biar tidak ketularan dengan apa? Dengan mereka. Yang mereka yang buat susah kita. Ya. Apakah ada caranya? Mungkin bisa dijelaskan saya dengan contohnya tadi. Allah punya tangan, kita yakini sudah Allah punya tangan. Ya. Jangan kita bayangkan sama dengan makhluk. Karena apa? Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya tidak ada kelaziman, tidak ada keharusan kesamaan dalam lafaz, harus adanya kesamaan dalam apa? Hakikat. Manusia punya tangan, hewan punya tangan, apakah sama? Tidak sama. Makhluk, antara makhluk saja, manusia punya wajah, binatang punya wajah, nggak tahu mungkin panci juga punya wajah, apakah sama? Tentunya tidak sama. Ini antara makhluk saya tidak sama, apalagi antara al-khaliq dengan al-makhluk, maka lebih utama tidak sama. Mungkin bisa dijelaskan saya dengan contohnya terkait kalimat di atas. Allah tidak diliputi 6 arah seperti layaknya manusia, karena Allah jelas berbeda dengan makhluk. Lalu yang dimaksud 6 arah tadi apa? Seperti tadi, 6 arah itu maksudnya seperti arah yang dikenal oleh manusia.
arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kalau yang dimaksudkan Allah ada di atas, cuma Allah diliputi dengan makhluk, maka itu adalah yang batil. Yang kita terima, kalau dikatakan Allah ada di atas arsy, cuma Allah tidak diliputi oleh apa? Makhluknya. Karena Allahu A'la, yang maha tinggi, tidak ada yang setelahnya, di atasnya. Dalam juga kita pernah singgung pembahasan masalah nama Allah, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya Allah, maka Rasul mentafsirkan sendiri. Allahumma antal awwal, ya Allah engkau adalah yang pertama. Laisa qablaka syai'. Tidak ada seorang pun yang sebelum. Tidak ada sesuatu pun yang sebelum. Wa antal akhir, falaisa ba'daka syai'. Tidak ada yang terakhir, engkau adalah yang terakhir, tidak ada yang setelahmu sesuatu apapun. Wa antal dzahir, dan engkau adalah yang dzahir. Apa maksudnya? Laisa fawqaka syai'. Tidak ada sesuatu pun yang lebih di atas darimu. Ini yang dimaksudkan adalah apa? Allah ada di atas yang tidak ada sesuatu pun yang meliputinya. Adapun kaifiahnya bagaimana? Al-kaifu majhulun. Cukup kita imani. Tidak perlu apa susah payah memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita mencernanya. Sekali lagi Islam mudah. Yang menyusahkan diri adalah manusia itu sendiri yang tidak tunduk patuh kepada kabar berita yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Apakah benar kalau kita melakukan amalan-amalan pada bulan Rajab seperti puasa, sholat, di akhir nanti kita bisa minum dari surga sungai Rajab? Apakah dalilnya? Apakah ada amalan-amalan pada bulan Rajab yang sesuai Al-Quran dan Sunnah? Ulama mengatakan tidak ada kekhususan atau ibadah-ibadah khusus pada bulan Rajab. Tidak boleh menentukan suatu atau mengkhususkan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka kalau kita mau ibadah sebanyak-banyaknya tanpa apa kita meyakini sesuatu keutamaan-keutamaan khusus di bulan Rajab ini. Tidak ada dalil yang sahih tentang hal ini. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama dalam banyak kitab-kitab tentang masalah ketidaksahihannya hadis-hadis tentang masalah keutamaan ibadah atau keutamaan khusus di bulan Rajab. Jadi tidak perlu kita mengistimewakannya. Artinya mengistimewakan, mengkhususkan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ibadah secara umum ya tidak ada masalah. Makanya di sini kata para ulama, orang yang mau sempurna ittiba'nya kepada sunnah itu harus tergapai 6 hal atau salah satu dari 6 hal. Yaitu masalah sebab. Ini intinya, masalah sebab. Kita misalnya ingin ibadah, namun dengan sebab yang tidak pernah ada dalilnya, dasarnya. Seperti tadi, karena ini bulan Rajab, saya sholat malam. Kalau nggak bulan Rajab, nggak sholat. Ini apa? Karena sebabnya bulan Rajab. Karena hadisnya dhaif, maka ini perbuatan bid'ah. Nggak sesuai dengan apa? Sunnah. Kalau hanya sekedar, karena ini kebetulan, kita lagi mungkin masih mending yaitu kita lagi banyak hutang, sholat malam ini masih mending, masih ingat ibadah meskipun sebelumnya nggak sholat, cuma alhamdulillah masih ada niat untuk ibadah. Ini tidak ada masalah karena tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada contohnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ibadah-ibadah itu bisa dilakukan meskipun dengan sebab-sebab yang terkadang intinya seperti kita katakan tadi, ibadah itu harus ada sebab yang disyariatkan. Kita masuk masjid, tahiyatul masjid, ini dibolehkan. Namun kalau kita masuk ke aula, kantor misalnya salat tahiyatul masjid, karena sebabnya tidak ada, maka ini sesuatu yang batil. Itu sebab. Masalah kalau kita ittiba sunnah adalah ibadah, kita lihat sebabnya. Kemudian yang kedua, masalah jumlah bilangan. Ibadah kalau sudah ditentukan bilangannya tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Salat zuhur 4 rakaat 4 rakaat. Istighfar setelah salat fardu 3 kali, cukup 3 kali. Karena Sauban mengatakan, karena Rasulullah idza insarafa min salati istighfar salasan. Rasul setelah salat fardu beliau istighfar 3 kali. Tidak boleh ditambahkan. Ini terkait dengan bilangan. Harus bilangan itu sesuai dengan dalil. Yang kedua, masalah tempat. Contoh misalnya masalah tadi tahiyatul masjid, namanya saya tahiyatul masjid, tidak ada tahiyatul
aula. Demikian pula sholat Idul Fitri Idul Adha di lapangan. Nggak ada tahiyatul apa? Lapangan. Datang lapangan Allahu Akbar. Niatnya apa? Tahiyatul. Ya, tidak ada. Ya. Ini kan apa? Tempatnya bukan pada tempatnya. Demikian pula tawaf. Tawaf hanya ada pada di Masjidil Haram, di Al-Ka'bah. Tawaf di kuburan ini adalah bid'ah, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah tempat. Kemudian masalah jenis. Orang apa? Menyembelih hewan korban pada waktu Idul Adha. Misalnya menyembelih apa? Ayam. Karena nggak mampu untuk beli kambing, menyembelih ayam meskipun 10 misalnya. Ini apa? Perbuatan yang bid'ah karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Binatang yang boleh disembelih pada waktu Idul Kurban itu kambing, sapi ataupun apa? Unta. Ya, bagaimana kalau misalnya menyembelih harimau atau gajah, kan banyak ya. Itu juga tidak dibolehkan. Karena apa? Jenisnya tidak pernah dicontohkan. Ya. Kemudian juga dalam masalah sifat, ya. Tadi sudah saya sebutkan apa? Sebab, ya. Kalau orang itu mau ittiba dalam ibadah, diperhatikan masalah sebab dia beribadah. Masalah apa? Bilangan. Kemudian masalah tempat. Kemudian masalah jenis. Kemudian masalah waktu. Ya, yang 5 masalah waktu. Salat zuhur jam 10 pagi misalnya. Ya. Daripada nanti saya ketinggalan, lebih baik apa? Didahulukan, dimajukan saja. Ini suatu yang batil, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-6 masalah sifat. Bagaimana ibadah tersebut? Seperti misalnya kita sholat, ya, kita mulai dengan apa? Takbiratul al-ihram. Bagaimana kalau dimulai dengan misalnya dalam hukum secara asal, ya, bagaimana kalau kita mulai dengan sujud, dengan rukuk misalnya, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau masbuk, beda lagi permasalahannya. Jadi kalau mau ittiba sunnah dalam ibadah, perhatikan 6 hal ini. Sebab, masalah sebabnya, masalah adat bilangannya, masalah jenisnya, masalah waktunya, masalah tempatnya, dan masalah apa? Sifatnya. Ini harus diperhatikan agar betul-betul ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan pada saat Isra Mi'raj? Hukumnya seperti apa? Tidak ada hukum apa-apa dan tidak ada apa-apa. Artinya ya sudah, hari-hari itu seperti hari-hari biasa. Tidak perlu apa kita istimewakan dengan suatu ritual-ritual ibadah. Kalau memang sudah kebiasaan kita apa salat malam, ya sudah teruskan. Wah, nanti saya takut bid'ah kalau kayak lakukan pada waktu malam Isra Mi'raj. Tidak, ya sudah. Jadikan hari itu hari-hari yang seperti biasa, tidak ada keistimewaannya. Artinya apa? Kita harus meyakini hari raya bagi umat Islam cuma ada 2 dalam setahun. Ya, Idul Adha dan Idul Fitri saja. Selain itu adalah perayaan-perayaan yang tidak syar'i, yang tidak perlu kita merayakannya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Ya. Karena Allah tidak dapat dilihat di dunia. Ia dalam keadaan terjaga. Kita kan tadi jelaskan, melihat Allah di dunia ada 2 maknanya. Melihat Allah dalam keadaan terjaga, melihat Allah dalam keadaan bermimpi. Kalau ada ucapan ulama, Allah tidak bisa dilihat di dunia, maksudnya apa? Dalam keadaan terjaga. Adapun dalam keadaan mimpi, ini pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Rasul mengatakan, inni ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Setelah beliau bangun tidur, beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat kepada Rabbku dalam bentuk yang seindah-indahnya. Wallahu ta'ala. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Ketika Rasulullah menerima perintah sholat Rasulullah, kemudian jumlahnya setelah dapat konsultasi dari Nabi Musa, berarti dia balik antara Sidratul Muntaha, bumi. Iya. Sidratul Muntaha? Iya, bertemu dengan Allah. Iya. Ya. Terus balik lagi ke langit, ke bumi. Enggak, belum sampai ke bumi.
melewati Nabi Musa alaihissalam yang ada masih di tingkatan berapa langit itu, kemudian naik lagi ke atas. Tidak ke bumi, enggak. Ketika itu bertemu enggak, bukan. Pada waktu, kan sudah kita sampaikan tadi, pada waktu Nabi SAW naik ke langit yang pertama, itu ada anbiya ketemu, kemudian menjaga salam, kemudian dibalas salamnya, seterusnya. Naik ke tingkat 2, ada lagi Nabi siapa, dan seterusnya naik ke 7. Nah, disitulah Nabi ketemu dengan Nabi Musa alaihi assalam. Ya. Ada lagi yang tanya kan? Ya, tafadhol. Cuma bagaimana suaranya? Ana nggak tahu yang gaib. Kurang dengar. Ada satu hal yang menarik tadi Ustaz sampaikan. Ya. Perihal masalah kedudukan sholat ketika tidak ada di Masjidil Haram. Jadi Ustaz menjelaskan memiliki keutamaan yang sama seperti kita sholat di Masjidil Haram. Hal ini baru dengar malam ini. Iya. Nah itu kalau saya diulang kembali, jelaskan kembali mengenai dalilnya. Iya. Yang pertama kita sampaikan jazakallahu khairan atas perhatian antum yang telah meyakini bahwasanya antum baru mendengar hal seperti ini. Mudah-mudahan ini bukan suatu bid'ah, hal yang baru. Yang pertama kita ketahui bahwasanya tidak semua yang tidak kita ketahui itu tidak ada, ya. Apalagi dalam masalah ilmu kita yakini ilmu kita itu sangat terbatas, banyak hal-hal yang belum kita ketahui, ya. Dan alhamdulillah, ya, pertanyaannya bagus, apa dalilnya? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kalau kita lihat sejarah, ya, kejadian Isra wal Mi'raj, itu Nabi SAW pada waktu itu tidak berada di Masjid Al-Haram yang ada sekarang ini, ya. Namun beliau ada di sebuah rumah dari rumah para sahabatnya. Wallahu alam, saya lupa kalau nggak salah dari Ummu Aiman, kalau nggak salah di rumahnya Ummu Aiman. Nanti bisa dilihat lagi dalam buku sejarah. Namun Allah mengatakan apa? Itu Masjid Al-Haram. Padahal itu di rumah. Namun Allah menganggapnya sebagai apa? Masjid Al-Haram. Dari sini ulama, mungkin nggak semuanya, cuma inilah yang pernah kita dengar dari fatwa sebagian ulama seperti Syekh bin Baz dan selainnya, mengatakan sholat di sekitar Mekah, atau sekitar Masjid Haram itu hukumnya sama dengan sholat di Masjid Al-Haram. Karena apa? Allah menyatakan tadi, meskipun Nabi tidak di Masjid Haram, namun tetap dianggap itu sebagai Masjid Al-Haram. Wallahu a'lam. Ini yang sekali lagi faedah yang kita dapati dari para masyayikh ketika kita menerjemahkan di musim haji pada waktu itu. Dan sekali lagi di antara apa? Hikmahnya memperingan beban mental atau beban fisik para jemaah haji, khususnya orang-orang yang sudah sepuh, biar apa? Menyimpan tenaga untuk hari hanya. Wallahu taala alam. Apalagi juga di sana kalau semuanya berkumpul di Masjid Haram, mungkin sangat sesak dan sangat padat. Wallahu taala alam. Itu dalilnya. Iya, mungkin ada lagi pertanyaan? Selanjutnya apa? Iya, tafadhol. Ini kemarin saya pernah dengar dari kawan ketika dia menunggu haji, sempat bicara sama temannya begini, aku tak akan Masjidil Haram, disuruh ya minta sholat nanggung. Itu kalau kalimat seperti itu apakah dibolehkan atau itu sesuatu yang harus kita hindari? Karena mungkin hari-hari sebelumnya dia mungkin sholat di sekitar pondokan atau ya, kita katakan tadi, kalau misalnya orang tersebut bukan pada waktu-waktu yang padat dan sesak di Masjidil Haram, tidak selayaknya untuk dia mengatakan seperti itu. Bagaimanapun juga melihat Masjidil Haram secara langsung, tentunya apa?
memiliki nilai yang plus dibandingkan dengan selainnya, meskipun jika ada fatwa yang mengatakan sama hukumnya dengan sholat di tempat-tempat yang lainnya. Cuma bagaimanapun juga, kalau kita melihat betul Masjidil Haram di hadapan Ka'bah sholat tersebut, maka lebih mendapatkan mungkin kekhusyuan dan lain sebagainya. Tidak sepanahnya. Cuma fatwa tadi itu lebih dikhususkan ketika apa? Dalam keadaan yang memberatkan jika datang ke Masjidil Al-Haram. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang tanyakan? Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.